Karena ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran, perempuan, dan bernama 13 yang tentu saja punya masa lalu yang misterius dong, karena itu kan harus disimpan dalam-dalam ya. Betul. Tentang identitas aslinya. Namun dia ternyata gagal, Van, menyelesaikan sebuah misi. Cinefox. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Halo, seneng banget kita ketemu lagi di acara Cinefox bersama saya Raurau dan saya Ivan Avandi. Kurang lebih selama 1 jam di on air kita bakal menemani kamu dan bakal membahas soal film-film yang bisa jadi rekomendasi tontonan kamu, Sobat Fox. Yes, senang banget libur seminggu. Akhirnya kita ketemu lagi buat ngomongin film di Fox Radio. Yeay! Kalau ngomongin film belakangan ini emang sepertinya trennya sudah mulai agak turun ya, walaupun masih fase-fase Halloween. Tapi banyak juga variasi-variasi film yang bisa kita tonton di bioskop ya, Rau ya. Bener banget, dan senang banget Rauro dan Ivan karena ngelihat film-film yang di bioskop sekarang nih banyak banget, mulai dari The Substance yang Rauro dan Ivan kira dia nggak bakalan tayang, tapi akhirnya tayang. Bener. Meskipun banyak sensornya, banyak blurnya, tapi tetap aja cakep buat ditonton. Nah, masih ramah di mata kalau kita nonton film The Substance. Sobat Fox, kemarin juga kita udah bahas. Kalau misalkan kamu tertarik, bisa kamu cari di YouTube-nya kita. Dan jangan lupa juga di follow dan juga di subscribe ya di channel YouTube di @foxradiojogja. Bener banget, dan buat sobat semua yang mungkin pengen di-review nih, punya request film apa, langsung aja juga tulis di kolom komen. Untuk Raurau dan Ivan bisa review film apa nih untuk berikutnya. Bener banget. Dan untuk film-film yang sedang tayang, ini juga ada film dari mancanegara seperti My Annoying Brother, dan juga apa ini, Weekend in Taipei. Wah, bener. Terus kemudian Panda Plan. Yang suka Jackie Chan langsung aja ke bioskop karena masih ditayangkan The Panda Plan. Kayak bener lucu banget ya itu. Yang Long Last juga termasuk The Wild Robot, dan juga film-film yang kita review kemarin sebelum-sebelumnya, Kuasa Gelap, Kemah Terlarang yang minggu kemarin sudah kita bahas, Smile 2 atau Smile 2 yang sudah dibahas juga sama Roro sama Ivan kemarin di YouTube channelnya kita. Sama yang masih ngehits banget, Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Bener. Jadi kalau buat Sobat Fox yang penasaran, langsung scroll aja ke atas karena Roro dan Ivan juga udah mengulas. Bener banget. Nah, belakangan ini banyak banget yang lagi ngomongin salah satu film, tapi ini nggak tayang di bioskop, tapi tayang di salah satu OTT ya, Ro ya. Bener banget, dia baru juga tayang di OTT, fresh banget. Betul. Dan memang ini diproduksi oleh Netflix ya. Dan ini nih memang film action, pokoknya wah seru-seruan, keren banget. Ini salah satu film yang diproduksi sama Mas Timo Cahyanto, dan sebelum-sebelumnya juga sudah pernah menggarap film-film yang temanya serupa, kayak sebut aja ya, film-filmnya Mas Timo itu ada sebelum Ajal Menjemput. Sebelum Ajal Menjemput. Terus ada juga yang main di film-film yang lain. Pokoknya buat Sobat Fox yang suka film action, cocok banget untuk nonton film ini. Iya bener, dan yang buat kangen sama Adipati Dolken, langsung aja cus ke Netflix karena di situ ada The Shadows Trace. Bener banget. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang The Shadows Trace ini, ada baiknya kita tonton dulu. Ini dia trailernya. Operator 13, Anda ditugaskan menunggu sampai pemberitahuan selanjutnya. Komitmen dan dedikasimu selalu kami hargai. Sebenarnya nama kakak siapa sih? Kamu terdistraksi. Karena itu kamu gagal. Di mana Monji? Kamu mau anak itu, saya mau jasa kamu. Saya tahu kamu bukan perempuan sembarangan. Their bodies all over Jakarta. Jadi semua kekacauan ini cuma karena satu bocah. Kita datang untuk menetralisir, bukan untuk menolong atau bernegosiasi.
yakin itu 13? Saya bukan cuma sebuah nomor. Itu dia film terbaru dari Timo, yaitu The Shadow Strays. Ini, kalau misalkan Sobat Fox ngelihat dari trailernya tadi, diperlihatkan sepintas sama pemeran utamanya yang di sini bernama 13. Betul. Ya. Angka yang cukup dibilang sial. Angka nggak bagus, nggak bagus ya kan? Selalu di skip. Betul. Ya, itu keren banget. Dan si 13 ini diperankan dengan keren banget oleh Aurora Ribeiro. Bener. Wow. Ini yang sudah pernah main di Warkop DKI Reborn juga, Rao. Jadi mungkin Sobat Fox yang memang sudah familiar dengan film Warkop DKI Reborn sudah mulai bisa mengidentifikasi pemainnya karena ini memang aktif di dunia perfilman sejak tahun 2017. Ya, tapi ini juga jadi suatu tantangan ya, gimana Aurora Ribeiro berperan sebagai si 13 ini, teman-teman semua. Dan kayaknya ini keren banget karena dia pasti harus latihan olahraga laga, action. Dan di sini juga aku juga lihat warnanya juga kelam ya. Betul, sangat khas banget ya kalau kita ngomongin film-filmnya Mas Timo ini karena sebelumnya kan Headshot juga seperti ini dengan film action yang memang jadi perbincangan juga pada masanya. Nah, sekarang film ini juga menjadi banyak perbincangan dan juga kemarin tayang di TIFF ya, Toronto International Film Festival. Wow, jadi udah ditayangkan di sana ya. Dan memang sayang juga sih kita nggak bisa nonton bareng-bareng ya di bioskop. Dan memang di film ini memang banyak banget adegan berdarah-darahnya. Kayaknya Timo suka banget nih sama adegan berdarah. Tapi itu yang filmnya nggak lengkap kalau nggak ada adegan darahnya. Justru itu, dan menurutku dari selama ini ya yang sudah dipilih dia, Mas Timo ini sering banget eksplorasi para pemainnya kayak sebelumnya, kemudian sekarang juga termasuk aktris yang memang terbilang baru juga, mungkin pengen cari sesuatu yang fresh, nggak ketebak kali ya. Bener banget, dan juga berani banget ya film ini hadir dalam durasi yang panjang. Terus pertarungannya juga wah gila banget deh itu koreografi pertarungannya, dan tentu saja cipratan darah di mana-mana, pokoknya wah seru banget. Tapi jadi buat sobat semua yang mungkin pengen seru-seruan langsung aja nonton The Shadow Strays. Ini aku shout out banget atau keren banget, pengen mengapresiasi si Aurora ini karena aktingnya cukup intens dan konsisten dari awal sampai dengan akhir dari film ini, Sobat Fox. Jadi dengan actionnya juga terbilang sangat realistis aja gitu, tidak berlebihan dan bisa itu deh pokoknya. Kalau misalkan film kan kelihatan kan kalau misalnya film action yang terlalu mengada-ada, yang adegan terbang lah berlebihan, nah ini cukup gitu. Tapi ini juga dari segi cerita juga menarik, Van. Karena ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran perempuan dan bernama 13 yang tentu saja punya masa lalu yang misterius dong, karena itu kan harus disimpan dalam-dalam ya tentang identitas aslinya. Namun dia ternyata gagal, Van, menyelesaikan sebuah misi. Dan ini menjadi awal dari cerita dan core dari cerita The Shadow Strays ini. Bener banget. Ini yang justru perlu digarisbawahi, film ini adalah film action. Jadi buat kamu yang mungkin masih di bawah umur atau mungkin kamu biarkan ponakan atau mungkin anaknya nonton di Netflix, dipantau ya. Kalau memang nonton film ini mungkin bisa di skip dulu, cari tontonan yang lain. Iya, kemudian si 13 ini atau si nomor 13 ini tuh ketemu sama anak kecil. Nah, karakter dia yang dingin dan tidak berperasaan ini nih diuji nih sisi manusiawi dan emosionalnya. Itu dia namanya Monji. Lucu banget. Namanya Monji. Di sini biasanya kita dipertaruhkan dengan yang namanya profesionalitas sama yang namanya naluri gitu kan. Antara kemanusiaan sama aku harus ngadepin si bocah ini seperti apa begitu kan. Warnanya tuh beda banget sama film Indonesia yang lain sih, Van, kalau menurut aku. Jadi kalau kita kita mute gitu kan, terus kita lihat warnanya, karena warnanya tuh kayak gelap coklat gitu kan. Bener. Itu jadi kayak ini kayak filmnya kualitasnya udah kayak level up nggak sih? Iya, bener. Dan kayaknya cocok banget emang sih screening pertama di Toronto Film Festival tuh kayak cocok banget sih. Dan ini kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan ya, dari pemerannya, kemudian dari tone color-nya, ini didukung dengan sound effect atau sebenarnya music ya di belakangnya atau backsound-nya, itu juga mendukung, Rao. Jadi kayak dengan sound effect yang ketika menendang, itu kayak kelihatan banget. Dan juga sangat menunjukkan bahwa si pemeran ini memang capable di dunia perfilman, apalagi jadi
agen rahasia gitu. Ya bener, dan juga di sini buat Sobat Fox semua yang ngefans banget sama Hana Malasan, wes itu akan dipuaskan dengan bagaimana Hana Malasan akan beraksi laga karena dia berperan sebagai mentornya si 13. Seperti apa kamu juga penasaran sama 13 udah jago gitu. Nah, kita akan melihat Hana Malasan sebagai mentornya. Itu keren banget. Bener banget. Nah, itu tadi bisa kamu tonton sekali lagi di OTT Netflix untuk film The Shadow Stress ini. Tapi setelah ini kita bakal membahas 2 film dengan tema Halloween. Yeay, karena kita sebentar lagi akan menghadiri sebuah musim perhantuan. Bener banget Sobat Fox. Seperti apa bahasan kita, tetap jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita sebenarnya tergelitik dengan plot yang disajikan dan juga berbagai hal yang memang ditunjukkan di film ini kaitannya adalah budaya-budaya kuno yang ada kaitannya dengan orang mencari harta dengan jalan pintas.